Selamat malam jemaat sekalian. Jadi saya dikasih waktu ekstra untuk khotbah lebih panjang. Puji Tuhan. Baik, sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa dulu. Bapa yang di surga, kami sungguh mengucap syukur karena begitu banyak berkat yang Engkau berikan kepada kami. Oleh sebab itu sudah sepantasnya lah kami mengembalikan kasih yang sudah kami terima ini. Agar kami bisa berguna bagi rencanamu dan Engkau juga bahagia atas hidup yang sudah Engkau tebus ini. Kami mau belajar sedikit firman Tuhan, supaya kami bisa tahu bagaimana kami berdoa dengan lebih baik lagi, sesuai dengan kehendak-Mu. Mohon Roh Kudus yang memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi, kita biasanya Rabu malam itu berbicara tentang doa. Malam ini tidak akan lari jauh-jauh dari situ. Dan saya mau mengajak kita untuk melihat beberapa orang-orang terkenal di Alkitab. Sebagian mereka bahkan kita sebut sebagai pahlawan iman. Dan mereka biasanya, doa mereka itu biasa. Tetapi, ya kita tahu pahlawan iman pun tidak ada yang sempurna. Semua pasti pernah ya dalam kondisi yang lemah, dan tidak selalu mereka itu sempurna. Walaupun biasanya mereka kita anggap sebagai pahlawan iman adalah karena mereka menunjukkan suatu yang luar biasa secara spiritual. Tapi saya hari ini mau mengajak kita untuk melihat beberapa doa-doa mereka yang ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ini akan mengajarkan kita bagaimana kita jangan berdoa. Kalau kadang-kadang kita melihat, seringkali kita melihat bagaimana cara kita berdoa. Tetapi kadang-kadang kita lihat juga kebalikannya, gimana jangan berdoa. Oke, kita lihat dulu. Yang pertama adalah Raja Hizkia di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Raja Hizkia. Pasal 20, kita baca ayat 1 sampai 6. Kalau sudah dapatkan, saya akan membaca. Jemaat sekalian silakan menyimak 2 Raja-Raja pasal 20. Saya baca ayat 1 sampai 6. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapak leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Jadi, Hizkia, ini doanya sangat terkenal sekali. Dia sudah hampir mati, dan bahkan Tuhan sudah suruh seorang nabi, Nabi Yesaya, untuk kasih tahu Hizkia, kamu akan mati. Dan zaman itu, kata nabi, itu adalah sudah seperti kata Tuhan. Kalau nabi sudah menubuatkan, sudah pasti akan terjadi. Apalagi harapan bagi Hizkia untuk bisa sembuh. Nabi sudah bilang, udah siapkan pesan terakhirmu, kamu akan mati. Lalu Hizkia berdoa, dan dia berdoa, katanya dia menangis, menangis dengan sangat. Dalam bahasa Ibraninya, beki gadol. Yang belajar bahasa Ibrani tahu gadol itu artinya apa? Besar. Beki dari akar kata bakah, artinya menangis, artinya mengeluh, atau suatu ratapan. Jadi dia mengeluh dengan hebat, dia meratap dengan sangat, dia mengeluarkan tangisan yang besar. Dan dia mungkin sampai melolong-lolong atau terseduh-seduh, bagaimana Alkitab tidak kasih tahu, pokoknya beki gadol. Dan dia menangis
sedemikian rupa sampai entah bagaimana Tuhan tergerak hatinya. Hebat sekali ya. Doa, tangisan yang bisa bikin Tuhan berubah pikiran. Ya, apakah ini kekanak-kanakan? Kalau kita bandingkan, ini Gembala Stephen lagi seri tentang Ayub. Kalau kita bandingkan, Ayub mengalami penderitaan juga kan, bahkan mungkin bisa kita katakan lebih berat daripada yang dialami oleh Hizkia. Hizkia cuma sakit saja. Ayub sudah kehilangan segala sesuatu plus sakit lagi. Mungkin Ayub sendiri merasa dia tidak akan sembuh lagi. Dia sendiri sudah merasa sebentar lagi saya akan turun ke dunia orang mati. Dia tinggal tunggu waktu. Tetapi apakah kita mendengar Ayub menangis besar? Gitu? Apakah kita mendengar Ayub tidak? Ya. Katanya Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Bahkan Ayub memuji Tuhan. Dan dia mengeluarkan satu pernyataan yang luar biasa sekali waktu itu kepada istrinya. Karena istrinya bilang, udah kamu kutuki Tuhan dan mati sajalah. Akhiri penderitaanmu. Selesaikan penderitaanmu ini. Tetapi dia bilang, apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan? Dan tidak mau menerima yang buruk? Kalau kita bandingkan respon Ayub dibandingkan respon Hizkia, mana yang lebih dewasa, mana yang kekanak-kanakan? Tangisan Hizkia ternyata cukup kenceng, ya. Entah berapa kenceng, saya juga nggak tahu berapa besar. Sebenarnya, apa yang didoakan oleh Hizkia ini, sifatnya egois. Kenapa saya katakan demikian? Karena, ya Anda boleh baca selanjutnya apa yang terjadi. Ya. Sesudah dia sembuh, lalu kemudian Raja Babel mengirim utusan, katanya, pura-pura menanyakan dia, ya, mengkhawatirkan dia, oh katanya sakit ya, segala macam. Oh, si Hizkia sudah dikunjungi oleh utusan Raja Babel, merasa tersanjung, dia bawa utusan itu, lihat-lihat semua istananya, isinya semua, bahkan rumah Tuhan. Diperlihatkan semuanya kepada utusan Raja Babel itu. Satu hal yang sangat salah, sangat fatal. Karena sebenarnya dia tidak boleh melakukan itu. Ya. Siapakah yang mendukung Hizkia? Siapakah yang menjanjikan kepada Hizkia akan melindungi dia, akan melepaskan kota Yerusalem? Apakah Raja Babel? Bukan. Tuhan yang janji. Siapa yang menyembuhkan dia? Apakah Raja Babel? Bukan. Tuhan yang sembuhkan dia. Tapi dia malah menghargai utusan Raja Babel. Ini belum Raja Babelnya sendiri. Baru utusannya saja sudah dihargai sedemikian rupa. Makanya akhirnya Tuhan suruh lagi nabi dan bilang, ini ya, ini hukumannya nanti ini semua yang dilihat oleh utusan Raja Babel itu akan diangkut sebagai jarahan. Tapi dia bilang apa? Coba kita lihat di ayat yang ke-14. Ya. Ayat 15 deh. Lalu tanyanya lagi. Ini nabi yang bertanya, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah dilihat. Ya, telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada di dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Jawaban Hizkia ayat 19. Sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Ya. Ini agak sarkastik sedikit. Ya. Dan apakah benar itu baik? Apakah semua barang di istana yang akan diangkut ke Babel, lalu kemudian keturunannya akan menjadi sida-sida di istana Nebukadnezar, itu baik? Jelas tidak. Tetapi apa menurut Hizkia? Ya, dia bilang, tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku, itu baik. Ya. Apa yang Yesaya ucapkan itu baik, karena artinya kehancuran, kejatuhan, dipermalukan, semua itu bukan terjadi di masa saya. Dia hanya peduli apa yang
terjadi pada dirinya. Dia hanya memikirkan yang jangka pendek, yang dia nikmati saja. Bagaimana dengan generasi selanjutnya? Bagaimana dengan bangsa Israel yang lain? Dia tidak peduli. Ini bisa memberikan kita satu jendela kepada cara berpikirnya Hizkia. Rupanya makanya dia meminta kepada Tuhan, ternyata adalah suatu permintaan yang egois. Nah, sebenarnya tanpa kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan itu sudah tahu, maha tahu, dia merencanakan yang terbaik, dia sudah akan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Apalagi sesuai dengan apa yang Alkitab catatkan, memang Hizkia itu setia, memang Hizkia itu tulus hati, dia termasuk salah satu raja yang baik. Tentu Tuhan merencanakan hal-hal yang baik untuk Hizkia, tanpa dia harus minta. Tetapi kelihatannya Hizkia punya ide lain. Menurut Hizkia, yang Tuhan rencanakan itu kurang baik. Karena apa didengar Hizkia? Kamu akan mati. Oh, ini kurang baik. Makanya dia menangis. Dia nangis bagaimana mau mencoba menggugah hati Tuhan dengan tangisannya itu. Nah, apakah kita lebih tahu daripada Tuhan? Kalau Tuhan sudah merencanakan yang baik, apakah kita meminta dan kita pikir permintaan kita lebih baik dari yang Tuhan sudah siapkan untuk kita? Kan aneh. Tapi, coba kalau kita bandingkan ya, dengan doa yang lain. Karena sekarang timbul pertanyaan, kalau begitu apakah saya masih boleh minta sesuatu kepada Tuhan atau tidak? Ya kan? Karena tanpa saya minta pun Tuhan sudah merencanakan akan kasih saya yang terbaik. Kalau saya masih minta lagi, jangan-jangan permintaan saya itu menjadi kurang baik. Tapi kalau Anda baca, mungkin tidak usah sekarang, di 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Nah, ini adalah pergantian tongkat estafet antara Elia dengan Elisa. Waktu itu, Elia bilang sama Elisa, kamu minta apa saja? Ya, kamu kasih tahu. Lalu Elisa minta. Dia minta 2 bagian rohnya Elia. Bukan roh Elia dilipat gandakan terus masuk ke dalam si Elisa, bukan. Tetapi maksudnya dia ingin memiliki pelayanan yang sama karena rohnya roh Elia, tetapi 2 kali lipat. Ya, dia ingin melayani Tuhan sama seperti Elia melayani, tetapi lebih hebat lagi. Dan bagi Tuhan ternyata permintaan Elisa ini adalah permintaan yang sangat bagus. Jadi walaupun Tuhan sudah merencanakan hal yang baik untuk Elisa, tetapi Tuhan masih memberikan kebebasan buat manusia untuk meminta sesuatu. Dan kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan tidak ragu untuk mengabulkannya. Apalagi yang diinginkan oleh Elisa ini sesuatu yang memang sangat cocok dengan, saya mau melayani Tuhan, itu sudah sesuai. Saya mau melayani Tuhan 2 kali lipat. Wah, lebih sesuai lagi. Jadi, permintaannya Elisa, ini tidak egois. Permintaannya Hizkia, ini egois. Ya. Nah, Yesus mengajarkan bagaimana? Di dalam Lukas pasal 18, Tuhan kasih perumpamaan tentang seorang janda yang meminta kepada hakim untuk membela perkara dia. Ya. Dan Tuhan menggunakan ilustrasi janda ini untuk mengajarkan kepada murid-muridnya untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya. Maksudnya begini, si hakim ini, dia tadinya nggak mau mendengarkan, tidak mau mengabulkan apa yang diminta janda. Tetapi janda ini minta terus, dan minta terus. Dengan tidak jemu-jemu, akhirnya hakim yang lalim ini, ya udahlah, dikabulkan saja, saya bela perkaranya. Nah, hakim yang lalim ini saja, diminta terus, akhirnya dikabulkan. Apalagi Tuhan. Tuhan yang adil, Tuhan yang baik, Tuhan yang memang mau memberikan yang baik, sudah pasti jauh lebih baik daripada hakim yang lalim itu. Jadi jangan jemu berdoa. Nah, lalu kemudian di Lukas pasal 11 ayat 8, Tuhan pakai ilustrasi lain lagi. Ada satu orang, dia malam-malam kedatangan tamu,
tapi dia tidak punya apa-apa untuk kasih tamunya. Dia tidak punya roti. Jadi dia pergi ke temannya, ke saudaranya, ya. Lalu dia gedor-gedor malam-malam pintu saudaranya itu. Dia gedor, nih, minta roti dong. Ya, karena ada tamu datang, saya nggak punya apa-apa untuk kasih dia. Saya minta sama saudaranya. Loh, ya. Ini sebenarnya aneh juga ya kan. Kamu nggak punya apa-apa, kamu minta sama orang lain untuk kasih kepada dia. Itu kan sama dengan, tolongin kamu kasih makan dia dong gitu. Jadi agak lucu juga. Tetapi maksudnya Tuhan, ya, karena dia meminta dengan begitu tidak tahu malunya, ya, dia meminta dengan begitu tidak tahu malu. Sudah minta, ya, sesuatu yang dia sendiri nggak punya apa-apa, tapi masih minta untuk kasih orang lain. Malam-malam lagi, digedor-gedor lagi. Akhirnya dikasih juga, saking nggak tahu malunya. Mungkin, entah kita di sini tahu juga ada seseorang yang, teman yang suka nggak tahu malu begitu ya. Kita kasih nggak? Ya, kadang-kadang kita kasih ya. Kadang-kadang kita kasih, ya adalah karena daripada diganggu terus, kan begitu. Nah, tetapi pertanyaannya poin-poin yang Tuhan Yesus mau ajarkan ini apa? Ya. Mintalah. Tuhan bilang, mintalah. Ya. Apa yang kamu minta akan diberi. Itu poin pengajaran Tuhan Yesus. Tetapi, ada satu perbedaan penting yang di dalam dua ilustrasi tersebut. Yaitu adalah permintaan si orang yang tidak tahu malu itu. Tidak egois. Yang dia minta itu bukan untuk diri dia sendiri. Yang dia minta itu mau dia kasih kepada orang lain. Ya. Yang diminta oleh si janda ini adalah memang hak dia, adalah keadilan yang mungkin memang yang pantas harus dibela. Ya. Jadi permintaan yang Tuhan akan setujui, yang akan Tuhan kabulkan, adalah permintaan yang tidak egois. Jadi Tuhan kasih Hizkia, kabulkan permintaannya Hizkia. Sebenarnya untuk mengilustrasikan nih ya, kalau kamu meminta hal yang egois dan seandainya Tuhan kabulkan, belum tentu hasilnya lebih baik daripada yang Tuhan sudah rencanakan pada awalnya. Jadi jangan kita berdoa kayak Hizkia, apalagi nangis-nangis dengan tangisan besar untuk mencari simpati. Yang kedua, ini seorang nabi besar. Di 1 Raja-Raja pasal 19. Kalian sudah bisa menebak ini siapa. 1 Raja-Raja pasal 19, nabi besar, tidak lain adalah Elia. Sesudah di pasal 18, dia mengalahkan nabi-nabi Baal dan Asyitoret. Di pasal yang ke-19, Isabel bersumpah bahwa dia akan menjadikan Elia sama seperti dari salah seorang nabi-nabi yang dibunuhnya itu. Lalu kemudian Elia menjadi ketakutan. Kalau Anda baca dari ayat 1 sampai 4, tapi kita nggak sempat membaca semuanya, saya pilih saja ayat 3, ayat 4, mungkin ayat 5. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Dia lari, lalu dia ngumpet di padang gurun, lalu dia cari pohon yang rindang, lalu dia tidur di situ. Nah, siapa yang pernah seperti itu? Cari tempat yang adem, lalu kemudian tidur. Ya. Dia lari, ngumpet untuk tidur. Tapi kita lagi mau melihat bukan ngumpet tidurnya Elia, kita mau melihat doanya Elia. Ya. Apanya yang jangan kita tiru. Jadi pertama dulu kita harus paham bahwa Elia sedang dalam kondisi kecewa. Dia kecewa, mungkin dia kecewa kepada orang Israel.
Ya, sesudah demonstrasi yang luar biasa di mana dia membuat perjanjian dengan orang Israel untuk menunjukkan siapa Allah yang hidup. Apakah Baal, apakah Asytoret, ataukah Jehovah. Lalu kemudian dengan demonstrasi api yang turun dari langit yang menghanguskan itu persembahan beserta dengan mezbahnya, beserta dengan airnya, tanahnya semua dihabiskan oleh api yang dari surga itu. Tetapi Israel tidak juga berbalik. Dia mungkin kecewa kepada Raja Ahab, dia mungkin kecewa kepada Tuhan. Jadi dia lagi kecewa, lalu kemudian dia akhirnya ya sudahlah, ya. Dia anggap pekerjaan dia sudah gagal. Dia anggap dirinya sudah gagal, dan yang penting dia menganggap Tuhan tidak mau atau tidak mampu membuat dia berhasil. Ini yang membuat dia putus asa. Karena dia merasa dia gagal, dan dia merasa bahwa Tuhan tidak mau atau tidak mampu membuat dia berhasil. Seandainya Tuhan mau, pasti Tuhan bisa dong membuat Israel bertobat. Seandainya Tuhan pakai kekuatan sedikit saja, seandainya Tuhan apalah gitu, pasti Isabel nggak bisa ngapa-ngapain kan? Ya kan? Pasti bagaimanalah rasionalisasinya Elia yang di dalam pikiran dia itu. Jadi dia pikir, adalah saya udah sendirian, cukuplah itu, cukup dia bilang. Ya. Saya mati aja, karena dia merasa gagal dan Tuhan juga nggak mampu bikin dia berhasil. Ini yang membuat dia menjadi putus asa. Tetapi melandasi keputusasaannya itu adalah dia tidak beriman. Dia tidak beriman bahwa Tuhan bisa melaksanakan kehendaknya. Jadi, efeknya apa? Efeknya, orang yang sudah tidak beriman begitu, dia tidak akan berdoa. Dia tidak akan berdoa lagi. Dia juga tidak akan minta apa-apa lagi kepada Tuhan. Dia tidak akan berencana untuk melaksanakan rencana Tuhan. Nggak ada lagi. Jadi apa isi doanya Elia? Mati. Ya kan? Cukuplah itu. Biar aku mati saja sekarang. Apa dia masih minta lagi? Enggak. Ya, dia nggak minta, Tuhan kasih saya kesehatan. Enggak. Tuhan kasih saya kekuatan. Tuhan kasih saya kesabaran. Tuhan kasih saya ini. Enggak, dia tidak minta apa-apa lagi. Karena seandainya dia masih beriman, maka harusnya dia masih semangat. Ya. Oh, seandainya Tuhan kasih orang Israel kesempatan satu kali lagi. Tuhan, tolong begini, saya mau begini lagi, saya punya ide begini lagi. Gimana caranya kita balikkan Israel? Gimana kita bersaksi lagi untuk Ahab? Kalau dia percaya, kalau dia beriman, dia akan semangat. Tapi justru karena dia tidak beriman lagi, tidak minta lagi. Betapa banyaknya hari ini orang Kristen yang tidak minta apa-apa kepada Tuhan. Karena sebenarnya dia tidak beriman lagi kepada Tuhan. Dia tidak minta, karena dia tidak percaya Tuhan akan kasih. Mau minta apa? Udahlah, gak usah Tuhan. Gak usah minta. Loh, Tuhan tanya, kamu mau minta apa? Gak usah Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya Tuhan gak bisa kasih gitu. Pernah ada satu orang filsuf katanya, ceritanya, di istananya Alexander Agung. Ini seorang filsuf yang sangat terkenal, orang Yunani. Tetapi dia sangat miskin. Suatu hari dia bilang sama Raja Alexander Agung, tolong berikan saya dana, supaya saya bisa melanjutkan pekerjaan yang besar. Lalu Alexander Agung berjanji, oke, saya akan kasih kamu dana seberapapun yang kamu minta. Lalu pergilah filsuf ini pergi ke bendahara negara. Lalu dia minta jumlah yang sangat besar, kalau nggak salah ditaksir, pakai uang sekarang itu sekitar 50.000 US dollar. Bendahara negaranya terbelalak dan bilang, apa-apaan kamu minta uang sebanyak ini buat apa? Nggak mau saya kasih. Saya tanya raja dulu. Lalu bendahara ini pergi ke Alexander, lalu dia bilang, ini filsuf ini nggak tahu diri, keterlaluan, dia minta begini-begini, banyak sekali, mahal sekali uangnya. Tapi Alexander bilang apa? Segera kasih dia uangnya.
Karena si filsuf ini telah menyanjung saya dengan meminta jumlah yang sangat besar. Dia telah mengerti kekayaan saya, plus dia juga memahami kemurah hatian saya. Kasih, Alexander bilang. Kalau saya miskin, dia nggak akan minta sebanyak itu. Dan kalau saya pelit, dia juga nggak akan minta sebanyak itu. Saya yakin Tuhan jauh lebih kaya dari Alexander Agung. Amin. Masalahnya banyak orang tidak mau minta lagi karena dia sudah nggak percaya lagi. Tentu ada yang minta hanya untuk memuaskan hawa nafsunya sendiri. Tetapi mungkin orang tidak meminta lagi. Meminta apa? Tuhan, saya minta supaya saya diberikan kemampuan memimpin nyanyi. Tuhan, saya mau dikasih kemampuan untuk berkhotbah. Saya mau dikasih kemampuan untuk begini, menginjil, dan kenapa? Kenapa tidak minta itu kepada Tuhan? Kalau Anda percaya bahwa Tuhan mampu memberikan itu, ayo bersemangat. Jangan seperti Elia, yang ngumpet kemana? Cari pohon, tidur. Yang ketiga, waktu saya sudah hampir habis, tahu-tahu. Harusnya tadi William lebih singkat lagi. Musa, di Keluaran pasal 3 dan pasal 4. Cukup panjang, satu pasal lebih. Jadi kita tidak akan lihat semuanya. Musa juga kecewa. Ya, dan kita tahu kenapa dia kecewa. Dia sudah pernah coba untuk membela bangsa Israel, tetapi malah orang Israel yang menuduh dia sendiri, dan akhirnya dia jadi harus lari dari Mesir. Jadi dia kecewa, dan di dalam itu ada bercampur kecewa dengan mungkin dia merasa rendah diri karena dia sudah gagal. Ya. Dia adalah pangeran yang sudah meninggalkan statusnya di istana putri Firaun. Dia malah menjadi seperti salah seorang Ibrani, tetapi ditolak oleh bangsanya. Mungkin dia merasa gagal. Mungkin dia kecewa juga sama Tuhan. Tuhan, kenapa engkau tidak membuat saya berhasil pada waktu itu, sampai dia harus tinggal di Midian sampai 40 tahun. Tetapi ketika Tuhan akhirnya menampakkan diri kepada Musa, Musa malah bilang, Tuhan pilih orang lain saja. Tuhan pakai orang lain saja. Pakai orang lain saja. Ini adalah satu frase yang mungkin tidak asing hari ini. Betapa banyaknya orang Kristen yang berdoa, Tuhan, begini, tetapi pakailah orang lain saja. Ya kan? Tuhan, biarlah namamu dimuliakan, tetapi pakai orang lain. Tuhan, biarlah kebutuhan jemaat ini dipenuhi, tapi pakai orang lain. Tuhan, selamatkanlah orang-orang di Manado, tetapi pakailah Pak Sohento. Tuhan, selamatkanlah, tapi pakai orang lain, jangan pakai saya. Yesaya pasal 6 ayat 8. Ini mencatat kata-kata yang luar biasa sampai dijadikan lagu. Ya. Ini aku, utuslah aku. Ini Yesaya yang bilang. Ya, ketika Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus? Yesaya, saya pikir waktu itu, mungkin dia celingak-celiuk. Maksud Tuhan lagi ngomong sama siapa kan? Nggak ada siapa-siapa lagi di situ. Palingan malaikat yang lain. Yesaya mungkin celingak-celinguk. Tuhan ngomong sama siapa? Siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang akan pergi? Maksud Tuhan berarti saya. Terpaksa dia bilang, ini aku Tuhan. Utuslah aku. Nggak ada pilihan. Nggak mungkin Yesaya pura-pura nggak dengar. Ya kan? Orang dia lagi di hadapan Tuhan begitu. Siapa yang akan kuutus? Nggak ada siapa-siapa lagi. Jadi, tapi Musa, ya, Musa waktu itu di depan semak yang sedang terbakar itu nggak ada siapa-siapa lagi. Emangnya lagi ngomong sama domba? Tuhan sedang ngomong sama Musa. Tapi Musa sampai, wah ini yang jauh, Harun Tuhan, Harun yang masih jauh. Tuhan, utuslah Harun saja. Tuhan lagi ngomong sama kamu di sini. Jadi
poinnya Tuhan, ya, maksudnya adalah bukan kita harus memvolunteer untuk semua pelayanan. Ya kan? Tuhan, saya mau parkir sekaligus mau pimpin nyanyi. Gimana caranya kamu pimpin nyanyi di parkiran? Ya, saya mau ini semuanya sekaligus. Ya, belum tentu bisa. Ya, bukan itu poinnya Tuhan. Setiap kali ada suatu pelayanan apa, saya mau semua pelayanan. Ya, bukan. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita melihat diri kita, lalu kita menyerahkan diri kita untuk pelayanan yang paling cocok saat itu. Saat ini, apa yang paling cocok? Musa itu sudah Tuhan persiapkan sejak dia lahir loh. Ya. Dialah yang sudah Tuhan taruh di istana putri Firaun. Dialah yang sudah Tuhan didik selama 40 tahun. Dialah yang sudah Tuhan bangun selama 40 tahun lagi di Midian. Tuhan mau pakai Musa, dialah yang paling cocok untuk itu, untuk pekerjaan yang Tuhan inginkan. Jadi Tuhan mungkin juga sudah menyiapkan saudara, saya juga. Dan untuk yang paling cocok yang kita bisa lakukan saat ini, serahkan diri kita. Itu maunya Tuhan. Yang keempat, terakhir, itu Yunus. Coba kita lihat di pasal yang keempat. Yunus pasal 4. Ini kalau nggak salah baru dikhotbahkan juga ya. Kebetulan. Tidak ada perjanjian. Yunus pasal yang keempat. Tidak akan kita baca semuanya. Intinya, di pasal yang ketiga, terakhirnya, Allah tidak jadi menunggang balikan Niniwe. Karena mereka merendahkan diri. Lalu, dia marah ya. Yunus marah di pasal 4 ayat 1-3. Hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Dan dia berdoa kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Apa ini? Kok udah 2 orang yang mau mati? Yang minta Tuhan cabut nyawa dia. Ini adalah doa paling aneh di seluruh Alkitab. Saya bolak-balik dari awal sampai akhir, dari Kejadian sampai Wahyu. Saya belum ketemu doa yang lebih aneh daripada yang Yunus doakan ini. Dia adalah seorang pengkhotbah, tetapi dia bertentangan dengan apa yang dia khotbahkan. Dia mengkhotbahkan pertobatan, tapi dia tidak ingin orang bertobat. Dia sungguh-sungguh berkhotbah, tetapi dia takut khotbahnya berhasil. Ya. Tentu dia nggak akan berani khotbah setengah-setengah, setengah hati. Ya. Barusan dia ditelan oleh ikan. Ya. Kalau dia khotbahnya setengah-setengah, nggak tahu ditelan apa lagi gitu kan. Tuhan kirim gajah, nggak selucu gitu kan. Kalau di tengah laut Tuhan bisa kirim ikan. Kalau sudah di Niniwe, di Asyur situ, Tuhan kirim apa lagi? Jadi dia khotbahnya serius. Tetapi sambil dia khotbahnya serius, dia takut nanti khotbahnya berhasil. Jadi, ini pengkhotbah macam apa? Ya. Jadi, bingung juga kita, sehingga dia bisa marah dan menjustifikasi, membenarkan. Tuh, dulu benarkan saya lari ke Tarsis, benar kan Tuhan? Mendingan saya ke Tarsis. Karena kalau saya nggak pergi ke Tarsis, saya ke Niniwe, akhirnya bertobat Niniwe, akhirnya nggak jadi, benar kan? Dia sudah, hebat sekali Yunus. Ya. Hebat sekali, dia sudah memprediksi langkah Tuhan itu seperti Grandmaster catur, sudah menghitung langkah. Ini kan kalau saya skak begini segala macam, saya korbankan menteri, lalu kemudian akan skakmat. Dia sudah perkirakan Tuhan. Tetapi, sebenarnya, intinya, kehendaknya Yunus berbeda dengan kehendaknya Tuhan. Ya kan? Keinginannya Yunus ternyata tidak sama dengan keinginan Tuhan. Makanya dia bisa kecewa sama Tuhan. Makanya dia marah sama Tuhan. Sehingga ketika yang terjadi adalah kehendak Tuhan, dia merasa, aduh, karena kehendak dia tidak sama dengan kehendak Tuhan. Akibatnya apa? Akibat dari tidak sama ini adalah marah dan kecewa kepada Tuhan. Nah sekarang kalau kita coba kilas ke belakang dan kita introspeksi diri, pernahkah kita marah atau kecewa kepada Tuhan?
Mungkin. Hampir pasti bisa dipastikan bahwa keinginan kita ternyata tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Seandainya keinginan kita sesuai dengan keinginan Tuhan, lalu yang terjadi adalah keinginan Tuhan, maka kita nggak akan marah dan tidak akan kecewa. Jadi poinnya adalah, sekarang kalau begitu, kalau yang terjadi tidak sesuai dengan kehendak kita, kalau gitu carilah sudut pandangnya Tuhan. Ini Tuhan masih sangat toleran dengan Yunus. Kenapa? Karena maksudnya Yunus itu masih mau membela Israel. Ya. Sekali lagi, Yunus bukan terlalu egois gimana. Dia hanyalah membela kepentingan Israel. Sehingga dia tidak mau Niniwe bertobat. Tetapi Tuhan menggunakan kesempatan ini untuk mengajarkan kepada Yunus dan kita bahwa kalau sudut pandang kamu berbeda dengan sudut pandang Tuhan, coba lihat. Dan Tuhan dengan begitu sabarnya memberikan pelajaran langkah demi langkah. Tuhan bukakan lembar demi lembar supaya mata Yunus terbuka. Oh, ternyata Tuhan mengasihi, bukan cuman mengasihi saya, mengasihi orang Israel, tetapi mengasihi orang Asyur juga. Dan kalau kita membuka cara pandang kita melihat apa yang Tuhan lihat, maka kita akan menyesuaikan keinginan kita dan doa kita juga akan sesuai dengan keinginan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, tolong bantu kami untuk percaya kepadamu bahwa Engkau mampu melaksanakan apa yang Engkau sudah rencanakan, hal yang baik yang Engkau ingin berikan kepada kami. Dan biarlah kami menjadi bersemangat untuk melayani-Mu, karena itu pasti sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarlah kami untuk melihat segala sesuatu dengan cara pandang-Mu, sesuai dengan firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.